Tuhan, Engkau melihat anak-anak-Mu di tempat ini, Bapa. Dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi di hadapan hadirat-Mu, Tuhan. Kami sudah mendengar akan apa yang sudah disampaikan oleh hamba-hamba-Mu. Tiba saatnya kami mau mendengar akan segala firman-Mu, apa yang Kau pesankan kepada kami pribadi demi pribadi. Hanya Engkau yang tahu hati dan kepikiran kami, Tuhan. Kami rindu untuk menurut akan apa yang Kau katakan. Tapi kami kerap kali tidak tahu jalannya. Kami tidak tahu caranya. Bahkan kami tidak mempunyai kemampuan sekalipun. Tapi pada malam hari ini, Tuhan, bukalah mata, pikiran dan hati kami, supaya kami mengerti jalan yang Kau kehendaki. Dan karuniakan kepada kami kemampuan untuk melakukan kehendak-Mu di dalam diri kami, supaya hidup kami dapat menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Tuhan Roh Kudus, Engkau sendiri yang akan berbicara dan memberikan penerangan, pengertian, dan tanamkan dalam hati kami apa yang Engkau kehendaki untuk kami lakukan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur semua perkara ini. Amin. Silakan duduk, saudara. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah mendengar akan apa yang merupakan visi daripada Tuhan Yesus yang dituangkan melalui saudara-saudara hamba-hamba Tuhan ini. Saudara diundang ke sini untuk supaya saudara mengerti visinya Tuhan Yesus. Karena tanpa saudara mengerti dan melakukan, Tuhan Yesus sudah berkata, apa gunanya engkau memanggil aku Tuhan, Tuhan, tetapi engkau tidak melakukan firman-Ku. Kalau saudara pikir, apakah mereka itu datang hanya untuk cari duit? Mesti banyak yang mikir gitu. Kalau tadi dikasih visi itu, saudara terus mikir nih, wah minta duit ini nanti. Pasti. Tapi perhatikan firman Tuhan. Dan jangan saudara kira kalau yang punya visi seperti saudara Bambang tadi yang bicara, yang punya visi itu orang frustrasi, orang tidak punya kerjaan. Jangan saudara kira dia seorang sarjana loh. Dia seorang hamba Tuhan, sekolah di Australia, di Amerika, di Korea, dan dia terbeban dikasih visi Tuhan untuk menerjunkan diri di desa. Jadi biasanya kalau jadi hamba Tuhan di desa itu yang rosokan, sebab tidak ada penginjil desa masuk kota itu jarang sekali, ya dah. Tapi sekarang banyak apa? Orang kota masuk desa. Tapi untuk apa? Beli tanah. Makanya tadi mereka cari tanah, baru mau cari, yang punya bilang apa? Sudah dibeli. Karena apa? Orang kaya masuk desa, cari tanah. Tapi kekristenan kita ini, saudara, bukan orang kaya masuk desa, tetapi hidup Yesus ini harus diterapkan di desa. Dimulai dari desa. Maka dari itu kalau tadi ada undangan, siapa yang mau datang sana, saudara jangan enak-enak loh. Nanti datang sana pakai Mercedes, pakai segala macam. Tanahnya naik.
bubar nanti rencanane. Yang direncanakan malah kacau semua. Wah, didatangi orang kota. Wah, pakai mercy, pakai segala macam. Orang desa tahu, wah ini mesti cari tanah ini. Ini mesti cari tanah ini. Nah, kocar-kacir rencana semuanya nanti. Sebab ini sudah masuk info ini. Dipikirnya itu anak-anak Tuhan ini, sarjana-sarjana, hamba-hamba Tuhan, mulai mahasiswa masuk desa itu sudah, orang desa sudah bingung. Karena mereka pikirnya ini pasti ini, wah mau beli tanah. Maka dari itu kita jangan ikut visinya dunia ini, tapi kita ikut visinya Yesus. Maka dari itu kita belajar akan firman Tuhan, apa yang Tuhan katakan pada malam hari ini kepada saudara dan saya. Ingat, ini bukan KKR loh. Banyak yang bilang, ada KKR. Enggak KKR. Jadi jangan nanti lalu ngarep ke KKR. Enggak. Ini adalah visinya Tuhan Yesus untuk saudara dan saya. Dan tiap pribadi yang di sini, tidak kebetulan engkau ada di sini. Kita kerap kali kan minta gini ya toh, datang ke kebaktian, datang ke seminar, yang sudah cari apa? Saudara minta atau saudara mau beli? Ayo coba, saudara datang ini mau minta atau mau memberi? Hah? Minta toh? Saudara tidak menantikan firman Tuhan? Saudara tidak menantikan semuanya? Waktu lihat visi, ini jujur, sudah mikir tidak? Waduh, kantongku dirogohin nanti. Mikir tidak? Ayo jujur, saudara mau minta atau memberi? Yesus berkata beri, maka engkau akan diberi. Ini hukum Yesus, bukan hukum manusia, saudara. Kalau manusia hidup dari kecil sudah diajar minta. Contohnya saudara bangun tidur, sembayang, minta atau beri? Ayo, ada yang bangun tidur bilang gini, terima kasih Tuhan, berkati, bahwa buat aku dapat menjadi berkat untuk orang lain. Ada? Tidak ada, toh? Karena saudara tidak melakukan firman. Tapi saudara bilang, Tuhan berkati aku, berkati usahaku, berkati. Setiap harinya diminta dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, berkat terus. Tapi berkatnya tidak sampai-sampai. Kenapa? Salah. Tidak melakukan firman. Ini masalahnya, saudara. Maka dari itu saudara harus sadar bahwa hidup kekristenan adalah pelaku firman, bukan hanya teori di akal, tetapi pelaku firman. Maka kita buka di dalam Lukas pasal yang ke-7, Lukas pasal 7 ayat yang ke-41 mulai. Apa yang Tuhan Yesus pesankan kepada kita? Lukas pasal 7 ayat 41 mulai. Supaya saudara tahu apa pesan Tuhan kepada kita dan bagaimana sebetulnya perasaan Tuhan itu tadi. Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan utang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan utangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, Yesus berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk,
ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang berbuat sedikit, diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa? Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Kalau kita perhatikan saudara, perempuan ini siapa? Perempuan ini adalah seorang perempuan yang tidak ada harganya di dalam masyarakat. Tetapi perempuan ini pergi ke tempat Simon, di mana Tuhan Yesus diundang di dalam rumah Simon. Simon adalah seorang Farisi, seorang yang kaya raya, seorang yang mempunyai kedudukan cukup tinggi, dan dia mengundang Yesus karena dia merasa, aku harus membalas budi kepada Yesus. Dan Tuhan Yesus diundang makan. Biasanya juga saudara gitu toh ya. Kalau saudara utang budi sama seseorang, merasa didoakan, lebih-lebih pendeta di kota, ya toh, selalu balas budinya apa? Diundang makan toh. Pantesan pendeta-pendeta itu mesti gembrot-gembrot. Saya ini mau menurunkan berat badan saya susah. Padahal saya kalau pagi sudah makan roti sedikit, siang mau makan sedikit, tapi susah. Karena apa? Setiap habis khotbah disamperi orang, yuk Pak, Piji, mana? Makan. Saya bilang, saya sebentar aja sambil ngobrol. Dulunya minta konseling, tapi makan lagi lah, makan sambil ngomong, nggak bisa berhenti. Mau makan sedikit jadinya banyak. Kalau sudah kenyang tidur, bayangin kok ndak gembrot itu bagaimana. Sampai angsal ketemu, waduh Pak Yusa mongkok lagi, yang mongkok ini tengah-tengahnya nih, susah ini saya bilang. Maka dari itu saudara, apa yang dilakukan oleh Simon adalah saudara lakukan. Saudara dan saya kerap kali di dalam kota Jakarta yang indah, yang luar biasa ini, saudara mengundang Yesus. Saudara mengundang Yesus dengan murid-muridnya. Hamba-hamba Tuhan diundang, wah pesta. Diundang makan. Tetapi perempuan ini, dia masuk ke rumah Simon. Apakah dia mau minta duit? Tidak. Apakah dia datang ke tempat Simon? Dia minta apa-apa kepada orang yang punya ini? Tidak. Dia perlu Yesus. Karena dia tahu hanya ada satu jalan melalui Yesus. Bahkan dia punya simpanan minyak wangi yang mahal harganya. Dia bekerja, dia simpan uangnya untuk beli minyak itu. Setelah dia ketemu Yesus, dia tuang minyak itu bukan di kepala Yesus, di kaki Yesus. Karena dia tahu dia adalah tidak layak. Saudara kira saudara-saudara seiman kita, anak-anak muda ini, Bambang, demikian yang lain-lain datang ke kota mencari saudara, minta sesuatu kepada saudara? Tidak. Mereka perlu Yesus. Mereka tahu visinya Yesus. Apakah kebetulan kalau perempuan ini pergi ke rumah Simon? Kenapa dia tidak cari Yesus pada waktu dia di jalan? Bukankah Yesus ke desa
mencari dia. Tetapi mengapa perempuan ini dibawa mencari Yesus di rumah Simon, orang yang kaya raya? Karena tidak ada sesuatu pun yang kebetulan terjadi, saudara. Allah punya rencana di dalam diri perempuan ini. Yesus sedang menyatakan kepada orang-orang kaya di rumah daripada Simon. Karena orang kaya tidak ada yang mau mendengarkan Yesus di tengah jalan. Tapi kalau diundang ke rumah orang kaya, semuanya mau. Betul enggak? Kalau diundang di mana? Wisma Wirawan. Wah. Coba diundang di pinggir kota, di pinggir lapangan. Apa? Panas. Kalau AC, wah lumayan AC. Ya dah? Tapi Yesus adalah Allah yang rendah hati. Dia tidak peduli apa visi saudara, tetapi Yesus mau menjangkau semuanya. Yang kaya sekalipun dijangkau, yang miskin sekalipun dijangkau. Karena firman Tuhan berkata, Allah mengasihi isi dunia, bukan orang Yahudi, bukan orang Israel. Isi dunia, termasuk saudara dan saya. Dan perempuan ini dibiarkan Tuhan masuk ke dalam rumah Simon. Dan dia meminyaki kaki Yesus. Semua orang kaya undangan lihat. Apa kata mereka? Kalau dia seorang nabi, dia akan tahu siapa perempuan itu. Karena dipandang rendah. Karena perempuan ini adalah sampah, orang yang tidak berharga. Demikian juga pandangan kita kerap kali. Desa, enggak. Yang penting kota. Maka visi kita juga saudara tahu, seminar segala macam diadakan di kota, tapi tidak pernah turun ke desa. Ada orang tanya kepada saya, Pak Yusak, ini saya ketemu penginjil desa loh. Dia berkata begini, waktu saya menginjil ke Surabaya, Jawa Timur, dia bilang begini, Pak Yusak sih enak, penginjil kota. Tapi saya ini Pak, penginjil desa. Lalu saya katakan, apa bedanya penginjil kota sama desa? Saya bilang, kalau penginjil kota itu gemuk Pak. Kalau penginjil desa kurus. Sebab apa? Saudara tahu kolektornya berapa? Satu kebaktian 700 rupiah. Pikir mereka pada waktu itu, saya berkata begini, jadi pikirmu itu kalau saya itu dari kota jadi kaya raya ya. Ya. Nah, kamu desa jadi miskin ya. Pikiranmu yang menjadi berhala, saya bilang. Pikiranmu yang menjadi berhala. Demikian juga penginjil-penginjil kota. Pikiranmu menjadi berhala karena engkau tidak mau berturun ke desa. Kita hanya memikirkan bagaimana masuk berkat. Tapi tidak pernah memikirkan bagaimana visinya Yesus. Apakah saya di kota terus? Saya bilang, tidak. Saya bagi ke kota dan ke desa. Saya kalau pergi ke desa, berkat dari kota harus dialirkan ke desa. Saya berkata, saya tidak mau khotbah dengan kosong, saya bilang. Pada waktu saya di Bali, pertama kali masuk kota Bali, seminggu saya khotbah di sana, persembahan banyak. Lalu sampai di kota Surabaya, ketemu sama seorang penginjil desa lagi. Lalu cerita dia, wah Pak Isa, kita
hari September akan pergi ke desa-desa ya? Ya, ke Blitar kemana-mana. Oke, saya bilang, kamu siapkan tape recorder, siapkan ini. Nanti kamu beli ini untuk nanti yang tidak punya harus berikan supaya mereka dapat mendengarkan kaset-kaset. Jadi berikan yang membangun. Jadi jangan hanya duit, saya bilang. Wow, dia cerita, wah saya datang ke sana sini saya dengerin ya. Wah, kasihan saya bilang. Wah, saya hanya begitu saudara karena dengar. Demikian juga saudara kalau dengar begini, lalu saudara juga gitu toh. Aduh sakit ya, 700 rupiah. Aku sekali makannya 2.700. Kasihan toh. Sama toh? Sama. Saya ya gitu. Padahal saya mau nginjil di Surabaya ini dari Bali. Tahu saudara tahu? Saya masuk tidur pagi bangun jam 5, biasa jam 5 saya bangun sembahyang dengan istri dan anak-anak, dan istri anak-anak saya di Bandung, saya di Surabaya, saya sembahyang. Tuhan, saya berdoa untuk mengucap syukur untuk semua berkat-berkat yang sudah diberikan, bagaimana aku dapat menjadi berkat Tuhan. Tuhan ngomong, iman tanpa perbuatan mati. Iman tanpa perbuatan mati. Saya bilang, apa sih Tuhan, maksudmu tuh apa? Oh, enggak ada apa-apa, kok balah iman tanpa perbuatan mati. Lalu saya tanya, apa maksudmu? Lalu dia berkata, tadi malam kamu ngomong-ngomong sama penginjil desa, terus kamu tergerak apa? Kasihan tok. Saya bilang, lah suruh apa? Kasihan tok. Lah suruh apa? Saya bilang, saudara tahu? Kamu kan dari Bali. Oh, ngerti aku maksudmu. Lalu saya katakan, oh ngerti aku maksudmu. Oh, jadi saya dapat uang banyak itu kira-kira 750.000 itu dari hasil penginjilan itu, suruh ngasih ke. Aku seneng kalau kamu ngerti. Lalu saya bangun, saya ambil semua, ndak kurang 1 sen, semua. Saya keluar, saya katakan, Sam, saya bilang, hamba Tuhan itu untuk penginjilan desa. Lalu dia bilang, hah? Kak, berapa? Segini. Ini hasil semua. Semua. Loh, kamu gak perlu duit. Siapa bilang gak perlu duit? Loh, terus terang, saudara saya tanya, biarpun kamu orang Kristen cinta Tuhan, perlu duit gak? Perlu toh? Ya. Kalau dikasih mau toh? Mau. Saya ya mau. Dia bilang, apa kamu gak butuh duit? Butuh, saya bilang. Lah kok kamu kasihkan semua? Lah kamu nanti apa? Lah dia ngomong, saya ini kan hambanya. Lah ngomongnya bagaimana? Oh, enggak bilang uangmu kasih ke. Enggak. Ngomongnya bagaimana? Iman tanpa perbuatan mati. Tak pikir mati apa yang mati? Oh, aku ya sudah jalan, kenapa kok? Lalu Tuhan bilang, kamu kan dari Bali dapat uang banyak. Iya. Oh, ngerti aku maksudmu. Saudara tahu, seorang suami istri, kalau dia sudah bergaul erat lama, tidak usah ngomong. Ngerti enggak? Ayo, contohnya, saya dulu pacaran sama istri saya itu 13 tahun. Lama banget. Tidak ada orang di sini pacaran 13 tahun, tidak ada. Ada toh? Tidak ada. Sebabnya apa? Sebab Tuhan tuh didik saya sedemikian rupa supaya kenal dulu. Jadi sifat dan perangai itu tahu. Saya kalau datang, istri saya itu tidak perlu tanya, lihat kondisi wajah saya, mata saya, tahu, betul tidak? Sedang jengkel atau sedang seneng, tahu tidak? Tahu, tidak usah ngomong. Kenapa? Sudah kenal. Lalu pada waktu saya ada tamu, udah agak
lama ngobrol sama saya ngomong gini sama istri saya sedang lewat, Cat, hah? Saya ketawa gitu saya. Oh ya, loh, apa? Kamu ndak ngerti, kamu ndak kenal istriku. Aku ngerti. Loh, lah Pak Yusa ndak ngomong apa-apa kok, cuma ketawa kok, dia tahu. Tahu. Sehati. Lalu sebentar lagi keluar makanan dan minuman. Tahu. Aku cuma, ya. Oh ya, tahu. Tamu ini kayak minum. Demikian juga saudara dan saya, apabila saudara bergaul karib dengan Yesus, saudara akan tahu sifat dan perangainya Yesus. Betul enggak? Kesenangannya Yesus tahu enggak? Tahu. Jadi kamu tahu hari ini untuk apa tahu? Tahu enggak? Tahu toh? Untuk apa? Duit. Saudara tahu, mereka datang seperti seorang perempuan itu datang ke rumah Simon. Mereka tidak minta saudara, tetapi dia mau datang merendahkan diri ke kota Jakarta ini untuk menyatakan kepada saudara supaya saudara tahu visinya Yesus. Dia tidak perlu duit. Yesus amat kaya. Dia punya segala-galanya, saudara. Saya berkata kepada hamba Tuhan desa, saya katakan, pikiranmu yang menjadi berhala, maka engkau tidak dapat melihat kemuliaan Allah. Jangan batasi kemuliaan Allah dengan pikiranmu. Engkau di desa, engkau di kota, Allah sanggup memberkati. Allah akan mengubahkan segala perkara. Allah akan utus hamba-hambanya, dipilihnya untuk membawa anak-anaknya harus tahu visinya Yesus. Lalu akhirnya hamba Tuhan ini dia berkata, wah, selama puluhan tahun aku berpikir salah. Dan sekarang dia berkata, aku engkau tugaskan di desa Tuhan, aku percaya engkau sanggup membiayai dan membereskan segala perkara. Sekarang dia berkecukupan dan berkelimpahan luar biasa. Kenapa? Allah gerakkan anak-anaknya di kota untuk melihat pekerjaan Tuhan di desa. Saudara tahu? Mereka datang karena mau menggugah saudara, mendudukkan saudara dalam posisi yang Allah kehendaki. Jadi bukan dia datang untuk minta, tapi justru dia datang memberi visi kepada saudara supaya saudara tahu dan berkat Allah melimpah kepadamu. Karena pada waktunya engkau akan dipertanggungjawabkan. Kalau engkau mendapatkan berkat banyak, Tuhan akan tanya, apa yang kau buat dengan apa yang aku sudah berikan kepadamu. Tidak ada seorang pun yang tidak suka akan uang. Tetapi uang adalah alat untuk mengikat persahabatan dan bukan menjadi berhala kita. Maka dari itu saudara, Tuhan Yesus berkata kepada perempuan itu, karena perbuatanmu, kasihmu ini loh, maka dosamu yang banyak dihapuskan. Karena kasihnya sedikit, maka penghapusannya juga sedikit. Saudara tahu, saudara di kota, saudara tidak akan dapat menjadi pemenang-pemenang jiwa. Firman Tuhan berkata, tidak ada satu telinga pun yang tidak akan mendengar tentang hal Yesus kalau nanti Yesus datang untuk minta pertanggungan jawab kita. Dan kalau kita ambil bagian dengan mereka, kita punya bagian. Yang kita lakukan, saudara tidak usah tahu. Kita percayakan kepada mereka. Dan mereka harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Kalau apa yang kita sudah korbankan dan mereka tidak gunakan, yang digantung Tuhan siapa? Dia.
Tuhan kan sudah berkata, apa yang kamu berikan, biar tangan kanan, tangan kiri tidak usah tahu. Tidak usah kita beri-beri, tak peduli. Kamu harus bertanggung jawab. Saya sistemnya begitu. Saya tidak peduli. Pulang dari ujung pandang, saya dalam pelayanan, pulang saya senang. Senang, karena apa? Uang banyak. Saya dapat 1 juta, saya bilang, Tuhan, banyak. Sedang sembahyang gitu, Tuhan bilang apa? Banyak ya Yusa. Terus saya bilang, aduh Tuhan, lumayan. Tapi dengan pertanyaan Tuhan itu saya tahu maksudnya dia. Salurkan. Saya bilang, ya banyak Tuhan, tapi aku tahu hatimu. Suruh ngasih ke orang toh. Iya. Saya berikan 1 sen, saya tidak ambil. Ini loh saudara. Kita harus menjadi pelaku-pelaku firman. Jangan hanya mendengar, kagum, tapi tidak melakukan, saudara. Hidup di dalam kota Jakarta yang penuh dengan kemewahan, semua terikat akan uang, dan uang ini menjadi berhala. Dan visi mereka untuk datang memberikan kepada saudara. Jangan sampai saudara lupa visinya Yesus. Yesus tahu akan kasihmu. Yesus tahu akan perbuatan baikmu. Tapi Yesus mengetahui kekurang sempurnaan kamu. Tidak pernah memikirkan desa-desa. Engkau jangkau mereka. Engkau ambil bagian di dalam kehidupan mereka. Saudara tidak usah pergi sendiri. Sebab kalau saudara pergi sendiri ke sana, pakaianmu harus menyesuaikan dengan mereka. Tidak bisa pakai sepatu yang beli. Ini ribuan, tidak bisa. Mereka akan kaget. Tapi berikan kepada mereka. Yesus berkata, engkaulah saksi, saksiku. Bukan hanya pemberita, saksi, pelaku. Maka mereka mempunyai visi, harus dibekali dengan peternakan, perikanan, dan pertanian. Supaya mereka mendapatkan self-support, dapat berjuang sendiri. Allah berkati, dan mereka tidak tergantung dari orang kota. Ini visi mereka, dan ini visi Alkitab. Kerjasama antara semuanya. Saya mengucap syukur kalau Tuhan panggil saya dari dokter gigi menjadi seorang hamba Tuhan. Karena apa? Karena Allah tuntut semuanya. Tinggalkan. Saya bilang, Tuhan, tinggal. Yang jadiin dokter ya kamu kok. Sekarang suruh tinggal. Kalau tinggal saya makan apa? Istriku makan apa? Anakku makan apa? Aku akan jamin. Iya, kalau engkau jamin datang dari surga uang klotek, ya senang. Lalu lihat jaminannya, wah. Tapi jaminan tidak kelihatan. Lalu Tuhan berkata, iman adalah percayakan sesuatu yang tidak kelihatan. Kamu percaya enggak? Kalau aku jamin, percaya. Lakukan. Iya. Bagaimana Tuhan mendidik saya supaya saya tidak terikat akan uang? Setiap persembahan saya harus doakan. Tuhan, ini buat siapa? Kalau Tuhan bilang kantongi, tak kantongi. Tapi kalau Tuhan sudah tahu hati saya mulai kepingin, Tuhan bilang, banyak ya Yusa. Waduh, papi aku. Udah, mesti ngalor. Makanya saya lalu tidak berani sekarang. Sebabnya apa? Kalau punya ingin malah tidak dapat. Jadi kalau sekarang saya ada persembahan, Tuhan milih siapa? Tapi Tuhan itu tidak bisa mbok tipu. Kamu bilang Tuhan milih siapa? Doanya hati ini bilang, moga-moga aku tidak dapat. Ini pengalaman loh saudara. Saya dididik. Jangan saudara kira kalau saya sudah begini lalu imannya gede. Enggak. Saya kerap kali juga hampir kepleset. Karena apa? Karena pandangan dunia. Kenapa? Satu saat saya mau pergi ke ujung pandang itu.
Lalu uang tinggal 300.000 di rumah, tiketnya 135.000. Nah, biasanya saya kalau pergi ke luar kota itu mesti beli tiket pulang pergi, jadi 260. Sambil di tengah jalan saya 10, tinggal 30. Saya tidak sampai hati sama istri saya. Aduh, istriku cuma ketinggalan 30. Waduh, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, aku tidak sampai hati nih. Tak tinggal separuh aku. Pikir saya, nanti dari ujung pandang kan dapat balik. Ini loh pikiran ini loh saudara, yang jadi berhala. Lalu saya bilang sama istri saya tinggal kamu 150, saya 150. Istri saya berkata begini, Papa, engkau jangan mengasihi kami lebih daripada Tuhan. Bawa, tidak apa-apa. Percaya bahwa Allahmu akan memeliharakan kita. Ya, tapi kan aku ini pergi kan nginjil, kan Allah mesti peliharakan. Nah. Lalu akhirnya saya pergi ke belakang, Tuhan ngomong di tengah jalan ke belakang, bawa uang lebih. Ya, akhirnya karena merintah saya nurut. Jadi saya bawa uang 165, istri saya 135. Kan sudah lebih loh, sudah nurut, sudah. Sampai di Jakarta saya antri tiket, habis saudara. Saya bilang, loh Tuhan kok habis? Aku sore ini harus khotbah loh Tuhan, habis sekarang. Tuhan berkata, business class ada. Lalu saya tanya, business class ada? Ada, berapa? 160. Oke, saya beli. Uang tinggal 5.000. 5.000 buat upah orang 1.000 tinggal 4.000, recehan 4.000. Sampai di ujung pandang saya masuk rumah, kemudian kebaktian, kasih kolektor, kasih saya. Pikir saya nanti kan ada yang ngasih, habis. Kebaktian besok paginya kantongku kosong. Aku bingung, Tuhan, aku tidak bisa ngasih kolektor. Rasain lu, aku sudah berbicara bawa uang lebih, kamu tidak nurut. Waduh, ya tapi aku tidak pernah ngasih kolektor lu Tuhan, kasih kolektor. Rasain orang kurang tidak nurut. Lah aku sudah nurut bawa uang lebih. Aku berkata apa? Bawa saja uangmu semua. Kenapa kamu tidak nurut? Sayang istri, saya bilang. Nah, kamu sekarang tidak nurut, ayo buktikan. Saudara tahu, setiap kolektor lewat bingung, mau ndak ngasih bingung, mau ngasih tidak ada, mau pura-pura bohong. Lalu apa jalan keluarnya? Asal kolektor mau lewat, saya sembahyang. Kalau saya sembahyang, kolektor ini kan lewat terus lah. Mosok kolektor ini nungguin saya, ya dah. Lalu si kolektan ini pikir ini, wah pendeta ini sembahyang, nggak tahu, bingung, deg-degan, nggak bisa kalah kolektor. Ayo jujur, saudara kerap kali gitu nggak? Nggak punya duit tapi nggak ngasih, tapi pura-pura. Ya kalau pura-puranya kosong masih lumayan, dari dalam ngambil lagi, keluar. Saudara bisa ketawa, ini kejadian nih. Yang ngambil siapa? Majelis. Jangan enak-enak, masih lumayan saya. Kalau lewat saya sembahyang. Lalu apa terjadi saudara? Tuhan itu sudah punya rencana yang luar biasa. Saya dihukum Tuhan berapa? Seminggu. Jadi setiap kali pagi sore ada kolektor, saya paling sembahyang. Sampai saya berkata, Tuhan ampun. Saya bilang, kalau engkau tidak ngerasain sampai mantep, sampai kapok, tidak akan berhenti. Ya ampun deh, ampun Tuhan. Lain kali bawa kabeh dah. Percuma saya gini, sengsara. Lalu pulang, dapat persembahan banyak. Pikir saya seneng. Tuhan bilang, banyak ya.
1 sen tidak boleh masuk kantong saya, disuruh memberikan orang lain. Saudara tahu, apa yang saya katakan dialami oleh mereka yang menerima. Jadi saya tidak akan bohong. Sampai di rumah saya bilang begini sama istri saya, kamu cukup tidak uang itu? Nah, ini opai orang tidak percaya. Saya itu setengah mati di sana dihukum Tuhan. Iya, kamu tidak percaya, si nakal. Sudah kenal Tuhan kok masih sayang kita lebih daripada Tuhan. Kenapa? Demikian kamu pergi 1-2 jam kamu pergi, seseorang datang. Lalu dia tanya, mana Pak Yusak Pak? Bu, perberasan berangkat. Ini ada persembahan untuk Pak Yusak, untuk keluarga Yusak. Berapa? 2 juta. Lalu saya bilang, ampun Tuhan, pantesan yang dari ujung pandang juga suruh ngasih. Di rumah sudah disediain, lebih gede lagi. Jadi saya berkata, Tuhan, kalau aku tidak mengalami secara pribadi, kita tidak akan percaya. Demikian juga saudara, betul tidak? Maka dari itu saudara, mereka datang ke sini tidak kebetulan. Tidak minta kepada saudara, tapi memberikan visi kepada saudara untuk mendapatkan berkat dan mengambil bagian dalam pelayanan dan visinya Allah. Sehingga berkat yang saudara dapat menjadi berkat untuk orang lain, dan saudara menjadi saluran berkat. Yesus menghendaki kasih seperti perempuan ini. Apakah kita menjadi Simon, ataukah kita menjadi perempuan ini yang merelakan segala-galanya untuk Tuhan, karena Dia sudah mengampuni dosa-dosa kita. Mari kita berdoa. Renungkan sementara saudara-saudara menyanyikan pujian, saudara renungkan. Tanyakan kepada dirimu masing-masing. Katakan. Mari kita tunduk kepala. Tuhan, Kau tahu keadaan hidup anak-anak-Mu masa ini. Kami yang di sini belum pernah memikirkan perkara yang sekarang kami dengar, Tuhan. Tetapi malam hari ini kami mendengar tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi di hadapan hadirat Allah. Semuanya terbuka. Allah melihat hatimu. Allah melihat pikiranmu. Sekarang engkau tanyakan dirimu sendiri. Adakah engkau mengasihi Yesus? Ataukah engkau mengasihi dirimu sendiri? Tuhan, Kau lihat hati dan kepikiran kami. Tuhan, Tuhan, kami cinta Engkau. Tuhan, Kau tahu aku cinta Engkau, Yesus. Tapi aku tidak tahu caranya harus berbuat apa, Tuhan. Petrus berkata, aku mau mati untuk Engkau, Yesus. Tapi Yesus berkata, sebelum ayam berkokok engkau akan menyangkali aku 3 kali. Ganti nama Simon dengan nama saudara.
Tuhan, Engkau tahu aku mencintai Engkau, Yesus. Cintaku, kau cintaku. Ganti nama Simon dengan kau. Ku Yusa, kau cintaku Yusa. Oh Yesus, Tuhan, apapun yang kau minta aku berikan kepadamu. Kau sudah menyelamatkan aku. Kau sudah menyembuhkan aku. Kau sudah memilih aku. Kau sudah memberkati aku. Tapi malam hari ini aku baru tahu visi yang kau berikan kepadaku. Yesus, ya karata syakata kurian. Tuhan, kau tahu. Kau tahu hati kami saat ini, Tuhan. Hamba mohon Engkau berbicara satu demi satu. Terima kasih Tuhan. Kalau malam hari ini Engkau memberikan kesempatan kepada kami melalui anak-anak muda yang mempunyai visi Tuhan. Bukan hanya dengan mulut mereka mengatakan menyintai Engkau, tapi mereka punya iman dan melakukan apa yang Kau kehendaki. Terima kasih Tuhan. Kami mohon ampun Tuhan. Kalau banyak kali kami hanya mengatakan cinta kepadamu, tapi tidak ada perbuatan Tuhan Yesus. Terima kasih malam hari ini Engkau menegur kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan Yesus. Bapa di dalam surga, kami ingin menyerahkan anak-anak muda ini ke dalam tangan-Mu. Bahkan pekerjaan ini ke dalam tangan-Mu kembali. Biar Engkau sendiri yang memberkati Tuhan. Engkau telah melihat, Engkau telah menggerakkan kami semua untuk turut mengambil bagian di dalam pekerjaan ini. Kami tidak dapat ke desa Tuhan. Kami tidak dapat ke sana, ke tempat sana Tuhan. Ada pekerjaan kami di Jakarta. Sebagai pengusaha, sebagai guru, sebagai pekerja, kami tidak dapat ke sana Tuhan. Tapi inilah apa yang ada pada kami Tuhan. Kami persembahkan kepadamu. Engkau berkati Tuhan. Biar semua persembahan ini sebagai tanda terima kasih kami kepadamu dapat dipakai. Menyatakan cinta kasih itu di desa-desa. Terima kasih Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk malam hari ini. Kami percaya Engkau telah memberkati kami. Terutama Engkau telah memberkati hati kami. Dan Kau telah mengampuni kami. Terpujilah nama-Mu. Biar Engkau juga memberi kesempatan kepada mereka yang belum mendengarkan Tuhan. Untuk ikut serta di dalam pekerjaan-Mu yang mulia ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Di dalam berkat nama Yesus. Haleluya. Kemuliaannya Indonesia penuh kemuliaannya. Sucilah Tuhan. Bapa yang kudus, satu penghormatan kalau kami ada di hadirat-Mu pada saat ini.
dalam satu acara khusus untuk Engkau mencelikkan mata jasmani dan mata hati kami melihat Indonesia dengan seluruh penduduknya. Kami sangat mengucap syukur kepadamu untuk itu Bapa. Sekarang kami beri kesempatan untuk Engkau mencelikkan kepada kami apa yang sesungguhnya Engkau rindukan, supaya kami juga mengerti kerinduanmu itu Bapa. Dan dengan demikian kami boleh hidup menyenangkan hatimu, karena kami boleh berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus, beri kami kesehatian supaya Indonesia, negara kami yang Kau cintai dan kami cintai ini, penuh kemuliaan-Mu sungguh-sungguh. Terima kasih bahwa Engkau menyelamatkan setiap orang secara utuh. Terpujilah nama-Mu. Kalau visi ini akan dibuka kepada kami, urapan-Mu atas kami semuanya, baik yang menyampaikan visi ini maupun kami yang akan menerimanya. Terima kasih Bapa yang kudus, karena kasih dan penghargaan-Mu atas kehidupan kami semuanya, yang Kau boleh percayakan kepada kami yang sudah Engkau selamatkan dan jadi anak-anak-Mu ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami minta semuanya ini, dan jadilah kehendak-Mu pada saat ini atas kami masing-masing. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Saudara, malam hari ini saudara semuanya diundang dalam satu pertemuan khusus, satu acara kekeluargaan dalam keluarga Allah secara khusus, dengan satu tema, yaitu Indonesia penuh dengan kemuliaannya. Saudara, saya percaya kita sebagai anak-anaknya yang sudah ditebus dengan harga yang sangat mahal, bahkan tidak ternilai harga itu, dan kita boleh mewarisi kekekalan dalam kerajaannya. Dan selama kita hidup di atas muka bumi ini, kita boleh memiliki dan mewarisi semua janji yang Dia sediakan buat kita semuanya. Maka saya percaya kita semuanya hari lebih hari itu rindu supaya hidup makin berkenan di hadapan Dia. Nah, kata berkenan ini adalah satu pengertian hidup yang menyenangkan hatinya. Hidup yang menyenangkan hatinya itu adalah satu hidup yang mempunyai ciri, mengerti rencananya, dan terus mengerjakan apa yang Dia senangi. Kita bersyukur kepada Tuhan, di dalam pelajaran-pelajaran yang Tuhan Yesus sampaikan, Dia membagi 4 tingkatan tentang kehidupan Kristen ini. Nah, kita akan melihat pada malam hari ini kita masuk tingkatan yang mana. Dan Dia mengharapkan kita mencapai tingkatan yang Dia kehendaki. Saudara, pada suatu hari ketika waktu pelayanannya sebagai manusia hampir selesai, waktu itu sudah selesai dalam perjamuan makan malam, kemudian Dia berkata kepada murid-muridmu, mulai hari ini, mulai saat ini, aku tidak menyebut lagi kamu hamba, melainkan sahabat. Mengapa kata ini diucapkan justru pada saat Dia mau selesai dalam pekerjaan sebagai manusia? Sahabat, bukan hamba. Inilah tingkatan yang ketiga, yang mengenal Dia. Sebelum sahabat, maka Dia lagi ngomong kepada banyak mereka. Yang pertama adalah bayi yang lahir dalam kerajaan Allah. Setelah mereka menjadi bayi, maka mereka menjadi hamba. Ya, hanya mengikut kemana gurunya ini pergi. Tetapi saat yang terakhir dari pelayanannya di atas muka bumi, maka Dia mulai menyebutkan, kamu bukan hamba mulai sekarang. 2 tingkatan sudah kamu lalui. Bayi, sekarang hamba, dan saat ini engkau bukan lagi hamba, tapi sahabat. Setelah Dia naik ke surga, Rasul Paulus memberikan satu janji. Tuhan Yesus memberikan janji kepada kita lewat Paulus tentang bahwa suatu hari nanti Dia dengan kekuatan kuasanya akan mengubahkan kita untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, menjadi pangeran-pangeran Allah, menjadi putra-putra Allah. Itu pada tingkatan yang keempat. Yang ketiga yang saya mau bicarakan kepada saudara pada malam hari ini, sahabat. Dengan satu pengertian Dia katakan, kalau hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi kalau sahabat tahu apa yang diperbuat, bukan lagi tuannya sekarang, tapi partner kerjanya. Saudara, sebagai anak-anaknya,
Saya ingin memberikan satu ilustrasi untuk mengertikan pengertian yang ketiga ini tadi. Pada suatu hari, ada seorang anak Tuhan yang dapat kepercayaan untuk mengelola sebidang tanah seluas hampir 3 hektar. Akan didirikan satu proyek di situ. Nah, anak Tuhan ini adalah sahabat baik dari yang punya tanah. Dan anak Tuhan ini mempunyai 3 orang anak. Tanah yang hampir seluas 3 hektar itu diberi pagar keliling dengan pagar tembok. Pada suatu hari ada peristiwa yang sangat mengejutkan. Di salah satu bagian dari tembok keliling dari tanah yang seluas hampir 3 hektar itu terjadi satu lubang. Entah disebabkan karena apa. Satu hari ketika salah seorang dari ketiga anak ini tadi, dia melihat bahwa ada satu bagian daripada pagar tembok itu yang lubang. Dengan segera dia memberitahu ayahnya, "Bapak, ada pagar yang lubang di pojok sebelah sana." Ketika si ayah anak Tuhan ini meninjau tempat itu, dia melihat lubang ini sudah terjadi beberapa waktu. Sebab bukan lubang yang baru lagi. Kita bisa mengerti bahwa kalau lubang baru itu kentara dengan pecahan-pecahan batu batanya dan sejenisnya. Kemudian dia berpikir, kalau begitu pasti pegawai-pegawaiku di sini tahu bahwa tembok itu sudah pecah beberapa waktu yang lalu, cuma mereka tidak mau menceritakan kepadaku. Lain dengan anakku. Nah, saudara, kita mengerti prinsip kebenaran ini. Mengapa ketika pegawai-pegawai di tanah itu tahu tembok itu pecah, lubang, dan tidak memberitahu kepada penjaganya yang dikuasakan oleh pemiliknya atas tanah itu, kita semua tahu jawabannya. Kalau dia memberitahu, dia yang disuruh kerja. Dia cuma terima upah. Itu kerjaan ekstra. Mungkin juga tidak dapat bonus lagi untuk kerja itu. Tetapi lain dengan anak sekarang. Anak ini merasa khawatir. Sebab apa? Itu miliknya juga. Karena ayahnya yang menjaga tanah itu. Dia pun ikut merasa tidak aman. Saudara, inilah tingkatan yang Tuhan ingin dicapai lewat kehidupan kita masing-masing. Kita bukan hamba, tetapi kita sahabat dan pemilik dari yang punya tanah bumi ini. Maka itu kita diajak mengerti apa yang Tuhan mau kerjakan supaya Indonesia ini segera penuh dengan kemuliaannya. Saya akan bacakan beberapa hal untuk mengerti visi ini sebelum kita tahu bahwa Indonesia itu penuh kemuliaannya. Dikatakan Indonesia adalah negara desa. Mengapa dikatakan Indonesia adalah negara desa? Sebab dari negara kita yang kita cintai ini tercatat bahwa sampai tahun 85-86 jumlah keseluruhan penduduk Indonesia ini 80% tinggal di pedesaan. Kita sekarang akan hitung, saudara. Kota yang terbesar penduduknya di Indonesia adalah ibu kota kita ini. Kalau nggak salah sudah 7 juta lebih sekarang ini. Kota terbesar kedua adalah Surabaya, hampir 3 juta, mungkin sudah 3 juta lebih sedikit. Kemudian yang ketiga adalah Medan, Semarang, Bandung, Semarang. Nah, kita bayangkan dari kota-kota besar yang lain jumlahnya di bawah 1 juta. Yang di atas 1 juta itu Semarang, Bandung, Medan. Yang lebih besar lagi Jakarta dan Surabaya. Padahal penduduk Indonesia itu pada sensus penduduk tahun 1986 itu tercatat yaitu 162.914.566 jiwa. Saudara bisa bayangkan hampir 163 juta jiwa. Hanya sekian puluh juta saja, ya mungkin cuma 20-an juta atau lebih sedikit, itu yang tinggal di kota-kota besar. Jadi tidak salah kalau Indonesia itu disebut Indonesia adalah negara desa. Dan menurut sensus yang ada, menurut Kepala Biro Humas Departemen Dalam Negeri, yaitu Bapak Dr. Andes Faisal Tamin, di Indonesia ini sampai dengan 1 Agustus 1985 itu memiliki 66.391 desa. Kita tidak bisa hafal. Saudara pernah tahu ada satu desa di Wonogiri namanya Slogohimo gitu? Nggak tahu dah.
Logohimo itu di mana begitu? Ada. Desa kecil. Nah, dari semua 66.361 desa ini, minimal menurut Kepala Biro Humas Departemen Dalam Negeri ini ada 15.000 di antaranya merupakan desa-desa yang masih terpencil. Lagi sekali, desa yang masih terpencil. Saya lupa, ada satu desa di dekat pantai selatan masuk daerah Kabupaten Malang di Jawa Timur sana. Sampai tahun ini, saudara, sampai tahun ini untuk masuk ke desa itu belum ada jalan darat. Hanya jalan setapak untuk manusia jalan kaki bisa. Satu-satunya lalu lintas yang paling cepat itu lewat laut. Saya lupa dari daerah apa, pantai apa begitu dekat situ, naik motor laut kira-kira perlu waktu 2-3 jam. Tetapi untuk menjangkau desa itu pun tidak bisa setiap waktu, harus memperhitungkan musim, sebab itu pantai selatan. Jadi kita bisa bayangkan di Pulau Jawa saja masih ada berapa desa yang terpencil, terisolir dengan keadaan di kota-kota besar yang lain. Jadi saudara, sekarang kita memikirkan kalau Indonesia itu harus penuh kemuliaannya. Dari sekian jumlah penduduk yang ada, maka sekian persennya jumlah yang terbesar tinggal di desa. Apa yang harus kita buat? Saya mau bacakan satu ayat yang dikutip dari Matius pasal yang ke-9. Yesus sendiri yang berkata, bunyinya demikian. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Inilah keadilan Bapa. Ayat 35 dan 36. Yesus berkeliling ke semua kota dan juga desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar. Saudara, yang selama ini kita dengar dan kita lihat, ada seminar di mana? Surabaya gitu, Semarang, Bandung, Jakarta, Medan, mana lagi? Ujung Pandang, Manado. Ya. Jarang sekali mungkin kita lihat wilayah timur, Jayapura gitu misalnya, jarang sekali. Atau Ruteng begitu di Flores sana. Atau kota Rote itu ibu kotanya apa ya? Lupa saya. Ibu kota pulau itu bukan ibu kota kabupaten. Terus Sabu, pulau yang paling selatan dari Indonesia, atau desa yang lain, jarang kita dengar. Padahal Yesus berkata, kota dan desa dia kunjungi. Dan saya bersyukur kepada Tuhan, kita semua juga bersyukur kepada Tuhan, bahwa setelah tahun-tahun yang kita lewati ini, sampai kita masuk tahun 1987, kota-kota besar yang ada di Pulau Jawa dan sedikit di luar Pulau Jawa itu sudah sering diadakan pertemuan-pertemuan besar. Memang fasilitas lebih memadai, itu tidak bisa kita sangkali. Tetapi waktunya sudah tiba, setelah kita orang-orang kota keberkatan, baik secara rohani, berkat-berkat surgawi luar biasa Bapak curahkan kepada kita. Aduh, kalau kita ngomong soal hamba-hamba Tuhan dari luar negeri, sudah kita bisa punya koleksi nama-nama yang sampai ratusan jumlahnya yang pernah ngajar kita di kota-kota ini. Apakah saudara tidak memikir kalau Indonesia penuh kemuliaannya bukan cuma kota yang keberkatan, tapi desa pun keberkatan. Nah, sekarang tugas kita yang sudah diberkati di kota ini, kita mulai mikir tentang Indonesia harus penuh kemuliaannya. Bagaimana caranya? Saya lihat dari sini, ya, ada seorang usahawan yang saya kenal baik, duduk di bagian belakang sana. Dia seorang usahawan yang belum lama baru mengenal Kristus. Pekerjaannya bukan cuma ngantor di kota, tetapi untuk menjalankan proyek atau perusahaan itu dia harus terjun langsung ke desa-desa. Kenapa? Sebab perusahaan itu menjual alat-alat berat sampai ke luar pulau juga. Saya berani katakan tentang dia, seorang usahawan tiap kali masuk ke desa, dia tidak hanya ngurus perusahaan itu, tapi dia lihat jemaat-jemaat Tuhan yang ada di sana.
Tidak peduli gereja dengan merek apa saja, asal menyembah Yesus itu Tuhan. Dan usahawan ini mengunjungi. Apa yang dia buat, saudara? Sedikit saya sampaikan kepada saudara. Sudah beberapa desa dengan keuntungan dari perusahaannya itu, berapa jemaat di desa-desa itu dibuka perpustakaan kecil. Kirim kaset-kaset rohani, dikirim. Alkitab dibeli sebanyaknya, dikirim. Dan saya tahu sendiri, karena Tuhan lihat bahwa dia kaya bukan untuk dirinya sendiri, Bapa makin memperkaya dia juga. Makin dia diberi oleh Bapa, makin dia banyak menyuruhkan ke desa-desa. Semua berkat, bukan berupa duit. Dia punya prinsip, saya tidak akan memberi duit kepada jemaat-jemaat atau hamba-hamba Tuhan di desa. Ada pepatah bukan? Jangan beri mereka ikan, ajar mereka mengail dan beri kail, supaya bisa hidup terus. Nah, saudara, ini salah satu contoh. Nah, kalau kita melihat segala peristiwa ini, maka kita sekarang harus berpikir, kalau begitu apa yang dikerjakan? Saudara, pada tahun 84 ada beberapa anak Tuhan. Waktu itu mereka belum mahasiswa. Mereka sedang memikirkan bagaimana ini tentang keadaan desa-desa yang ada di Indonesia. Akhirnya tercetus satu ide yang sangat mulia dan sudah dilaksanakan pada tahun 84 pada bulan Agustus, yaitu mengumpulkan semua pendeta desa yang tahu alamatnya di seluruh Indonesia dikumpulkan. Dan pada tahun itu, pada bulan itu terkumpul 400 sekian hamba Tuhan pedesaan dari 21 provinsi di Indonesia ini hadir dalam satu pertemuan nasional. Apa yang dikerjakan? Waktu itu hanya memberi strategi bagaimana menjadi pelayan atau hamba Tuhan yang berhasil di pedesaan. Tetapi setelah melihat perkembangan ekonomi yang makin merosot karena kegoncangan ekonomi dunia, bukan cuma Indonesia yang mengalami kegoncangan ini, maka ada lagi beberapa sarjana, beberapa mahasiswa, dan beberapa anak Tuhan, hamba Tuhan yang lain memikir dengan prinsip pemerintah kita pun setelah kegoncangan harga minyak pada akhir tahun 1985, maka pemerintah kita mulai mengalihkan devisa negara kita ini yang tadinya hanya kepada migas. Ini sekarang gedungnya kita tempati luar biasa begini, saudara. Tapi saat tahun akhir 85 berubah pandangan pemerintah kita, bukan lagi kepada migas, tapi kita kenal istilah baru, devisa non migas, yang digalakkan adalah dari sektor pertanian. Saudara lihat tahun 86 pertengahan menjelang akhir, ada kebijaksanaan baru dalam penanaman modal di Indonesia yang tadinya tidak pernah dipikirkan, yaitu penanaman modal untuk agrikultur, yaitu pertanian, terus diundang. Kalau tadinya hanya industri, sekarang dibalik karena kegoncangan harga minyak yang ada ini. Saudara lihat, setelah itu pemerintah kita memberikan dua lagi tanda penghargaan yang cukup tinggi di negara kita. Yang pertama disebut Kalpataru, yang terakhir ini namanya Upakarti. Saudara lihat, hal yang sama yang Tuhan Yesus kerjakan, kota dan desa harus diperhatikan. Lewat pemerintah kita pun kebenaran itu sedang dikerjakan pada saat ini. Maka itu lewat pertemuan ini, kita semuanya diajak untuk melihat pandangan Yesus, juga pandangan pemerintah kita ini. Akhirnya pada tanggal 19 dan 20 Desember 1986 diadakan pertemuan yang pertama dengan pemikiran yang aneh. Dalam arti aneh itu tidak umum. Yang umum itu pertemuan-pertemuan yang ada, kita bahas masalah muda-mudi bagaimana, kita bahas masalah keluarga bagaimana, kita membahas bagaimana strategi penginjilan, kemajuan jemaat, dan ini dan itu. Tapi pertemuan yang diadakan pada tanggal 19 dan 20 Desember 1986 mengambil lokasi di Bukit Doa Getsemani, Ungaran, Jawa Tengah sana, yang dibicarakan waktu itu dihadiri 51 anak Tuhan, terdiri dari 3 golongan. Golongan usahawan, golongan cendekiawan, ini para sarjananya,
Ya. Dan yang ketiga adalah rohaniwan. Waktu semuanya berkumpul, maka tercetuslah satu ide. Waktu itu diberi nama PESAT, Pelayanan Desa Terpadu. Mengapa disebut terpadu? Ada dua macam keterpaduan. Keterpaduan yang pertama itu mengambil dari kitab Hagai, pasal yang pertama, ayat pertama, dan Hagai 2, ayat yang kelima. Waktu itu pembangunan rumah Allah. Nah, kita punya kebenaran ini yang dibangun manusia Indonesia yang seutuhnya. Manusianya. Bukankah menurut firman Tuhan dalam perjanjian baru, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu itu adalah rumah Allah? Ini yang perlu dibangun. Ini keterpaduan yang pertama. Waktu Tuhan berbicara kepada bangsa itu lewat Hagai, nabi yang diurapi pada waktu itu, kita temukan ada 3 golongan juga. Hai Serubabel bin Syaltiel, bupati, pemerintah, bupati. Kepadamu, hai Yosua bin Yosadak, imam besar, rohaniwan. Ketiga, hei kepada kamu rakyat negeri, penduduk, warga negara, bangun, aku Tuhan menyertai kamu. Ini keterpaduan yang pertama. Usahawan, cendekiawan, dan rohaniwan menunjang program pemerintah kita yang kita cintai. Terlibat semuanya. Saudara, coba kita tengok ke belakang 10 tahun yang lalu. Belum pernah kita dengar ada dokter bisa khotbah, ada insinyur ini bisa khotbah, ada sarjana ini bisa khotbah. Paling hanya pendetanya atau anggota majelisnya atau penginjilnya, selesai. Tapi sekarang Tuhan bekerja luar biasa. Amin. Bukankah ini tanda-tanda keberkatannya kita orang-orang di kota besar ini? Sekarang waktunya, hei rakyat negeri. Pemerintah kita sampai memberikan hadiah Kalpataru dan Upakarti. Mengapa? Supaya masyarakat desa bangun, diberi satu rangsangan, dianugerahkan sungguh-sungguh satu hadiah yang sangat berharga, bertaraf nasional ini, supaya yang lain pun mengikuti jejak itu. Keterpaduan yang kedua, waktu Yesus melayani dalam ayat yang sudah kita baca tadi, ada 3 hal yang dia kerjakan. Melenyapkan penyakit dan kelemahan, itu bicara soal tubuh jasmani. Memberitakan Injil kerajaan surga, itu berbicara soal roh. Dan yang berikut dia bicara soal jiwa. Dia berkata memberitakan Injil kerajaan surga. Saudara, ini yang dia kerjakan, keterpaduan. Kalau selama ini pelayanan kepedesaan itu hanya semata-mata segi rohaninya saja. Pokoknya kamu percaya Yesus, selamat, sudah, nanti besok masuk surga. Nanti habis pendetanya khotbah, sampai ketemu minggu depan ya saudara ya, saya akan khotbah lebih bagus lagi minggu depan. Sudah, cuma begitu aja. Minggu depannya jemaatnya kumpul lagi, khotbah lagi, cuma begitu. Saudara, tahun 86 menjelang pertengahan, waktu itu ada, saya lupa, festival film Asia di Korea Selatan. Rombongan perfilman Indonesia pulang, waktu itu mendapat hadiah yang cukup hebat di mata negara-negara Asia tentang perfilman Indonesia ini. Tapi ada satu berita yang dibawa atas rombongan perfilman Indonesia yang pulang dari Korea Selatan. Dan berita itu dimasukkan ke media massa di Indonesia, dan pemerintah kita lagi menyoroti tentang kemajuan perekonomian Korea Selatan. Ini usahawan-usahawan pasti ngerti. Ada 3 negara di Asia yang sedang bangkit, 2 yang mengalahkan Jepang, Korea Selatan dan Taiwan, yang sedang nanjak dalam industrinya sekarang inilah. Orang-orang perfilman yang pulang pada festival film Asia pada tahun 86 itu memuat satu berita. Saya masih ingat itu tulisan Bapak Rosihan Anwar. Dikupas habis. Mengapa Korea Selatan dalam kurun waktu yang cuma beda 10 tahun kemerdekaannya dengan negara kita Indonesia ini, perekonomiannya maju luar biasa. Ditulis dengan tegas di media massa itu oleh Bapak Rosihan Anwar. Tidak lain yang menyebabkan kemajuan itu adalah karena pemerintah Korea Selatan memperhatikan sektor pertanian dari desa. Sehingga
karena sektor pertanian meningkat luar biasa, akhirnya pemerintah Korea Selatan bisa membiayai industri dalam negerinya sendiri. Hebat sekali. Ditulis pakai bahasa Korea. Yang sangat menunjang adalah Semaul Undong. Artinya koperasi kegotong royongan. Desa, sektor desa pertanian digalakkan sungguh-sungguh. Terus petani-petani meningkat pendapatannya. Saudara, beberapa tahun yang lalu ada seorang mahasiswa dari Solo, Jawa Tengah, Surakarta. Dia kuliah di IPB Bogor. Waktu hampir lulus, dia kembali lagi ke desanya. Dia seorang anak Tuhan. Terus dia kunjungi ke sawah-sawah yang lagi digarap oleh beberapa petani. Dan dia bertemu dengan seorang petani yang sudah cukup tua, 60 tahun ke atas umurnya. Dia bilang, nak, siapa yang memikirkan kelanjutan tanah ini? Pemuda-pemuda desa pada lari ke kota semuanya. Yang nyangkul tinggal orang-orang seperti bapak yang tua-tua ini. Kapan berhasilnya? Saudara, sekarang pemuda ini sudah jadi insinyur pertanian. Lulus dari fakultas, saya lupa istilahnya apa di IPB, salah satu bagian daripada fakultas pertanian itu. Dan kesan itu masuk dalam jiwanya. Kalau mau digalakkan dengan kemajuan teknologi yang ada pakai traktor, siapa yang biayai traktor itu untuk orang desa? Saudara, ini beban yang ada. Akhirnya pada pertemuan itu tercetus 1920 Desember 86. Apa yang harus kita kerjakan sekarang supaya Indonesia penuh dengan kemuliaannya? Gereja yang terpanggil di tengah-tengah masyarakat dan harus mengikuti program pembangunan pemerintah kita yang ada ini. Pemerintah kita pun terus memberi dorongan. Apa peran serta gereja? Apa peran serta gereja? Saudara, lewat jalur inilah maka pertemuan yang disebut simposium, musyawarah simposium pelayanan desa terpadu yang pertama, ngambil satu kata, sepakat berdoa kepada Tuhan. Kalau begitu harus segera dimulai sesuatu yang konkret yang bisa dilihat wujudnya, yaitu satu tempat yang harus disediakan, di mana di lokasi atau tempat itu dipikirkan keterpaduan dari 3 unsur tadi bisa terlibat: usahawan, cendekiawan, dan rohaniwan. Apa yang bisa? Akhirnya nanti akan dilihat slide-nya, bukan sekarang. Tanah itu sudah diurus, belum dibeli, tapi ada sistem perjanjian yang pinjam dalam jangka waktu sekian puluh tahun. Tanah yang sangat ideal yang Tuhan sendiri berikan. Di lokasi yang luasnya 2 hektar itu didirikan pos pesat. Ini orang Indonesia kan seneng main singkatan. Pos pesat itu PO-nya itu pondok, S-nya itu seminari, pesatnya pelayanan desa terpadu. Jadi pondok, seminari, pelayanan desa terpadu. Kira-kira mau ada apa di tempat itu? Di tempat itu akan dididik anak-anak Tuhan yang punya beban melihat kebutuhan Indonesia yang makin mendesak seperti ini. Masuk ke sana, belajar bersama-sama. Dan yang luar biasa, saudara, waktu itu yang kumpul milihnya itu tanah yang di pinggir jalan raya atau tanah yang ini, tanah itu. Melihat 2 tempat ya. Wah, ada berita di sana tanahnya mau dibeli. Hari ini dikunjungi tanah yang pertama, yang punya bilang, terlambat, kemarin baru laku. Doa lagi, cari tanah lagi. Ada lagi tempat strategis, tempatnya enak, sekian hektar. Dikunjungi sama, terlambat, kemarin baru laku katanya. Nah, setelah 2 kali kok sama persoalannya, mereka berdoa lagi. Kira-kira Tuhan mau apa? Akhirnya lewat seorang ibu. Tunjukkan ada tanah di pinggir rawa pening. Kalau saudara dari kota Salatiga mau ke Semarang atau mau ke Yogyakarta lewat Bawen, maka akan kelihatan rawa pening indah di bawah kaki Gunung Merbabu. Indah sekali. Nah, di
pinggir tanah itu, di pinggir rawa pening itu ada tanah 2 hektar. Sekarang ini, saat ini kita kumpul di sini, sudah dibuat beberapa kolam ikan, dipersiapkan ini beberapa kandang ayam untuk ternak ayam, ternak kelinci dan sebagainya. Saudara, akhirnya lewat tanah yang Tuhan sediakan itu, baru mereka semuanya sadar, ternyata di tanah itu bisa dikerjakan pertanian, peternakan dan perikanan. Tetapi semua jurusnya kepada peternakan ini luar biasa. Jadi lahan sawahnya ada, untuk peternakannya ada, untuk perikanannya dong pinggir rawa. Luar biasa Tuhan bekerja. Terus didoakan. Dan puji Tuhan, tanggal 1 sampai 5 Agustus nanti, jadi hari Sabtu, tanggal 5 itu hari apa? Lupa, nanti cari sendiri dah. Dari tanggal 1 sampai 5 Agustus nanti, ini mau ditantang ini. Kalau ada sarjana-sarjana dan calon-calon sarjana, ya, maaf ya, ini pakai kata-kata saya sendiri. Ya, sekarang ini banyak sarjana yang mau hidup miskin, maunya cepat kaya saja. Maaf ya, jangan tersinggung, saya cuma ngomong saja kok ini, saudara. Nah, kenapa saya pakai bahasa ini? Ini kekhawatiran pemerintah. Pemerintah kita khawatir sekarang ini banyak sarjana lulus punya gelar IR, DRS, punya apa lagi, tidak bekerja pada bidangnya. Kenapa? Karena gaji. Ya sudahlah, tidak kerja pada bidangku, pokoknya gajinya tinggi, nggak apa-apa. Nah, tanggal 1 sampai 5 nanti, ya, akan ada bakti masyarakat di sana. Lokasi tanah itu terletak di Dukuh, bukan desa. Kalau desa itu kelurahan, kalau dukuh atau dusun istilahnya itu di bawah kelurahan, jadi lebih kecil. Jadi lokasi itu namanya Dukuh Col Ombo, Desa Lohpait, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Ungaran. Wih, panjangnya. Nah, ini nanti akan jadi proyek yang pertama. Setelah itu biar masing-masing provinsi di negara kita ini, di mana ada anak-anak Tuhan yang punya beban yang sama, silakan juga boleh mengerjakan itu dengan visi yang sama, bukan organisasinya yang sama. Nah, lebih jelasnya saudara bisa lihat di brosur kuning yang saudara terima. Saya percaya di luar tadi sudah menerima beberapa bahan, beberapa catatan, beberapa brosur. Ada satu hal yang paling penting yang saya ingin ingatkan pada saudara, yaitu brosur doa ini. Buletin laporan kegiatan saudara boleh tinggal atau boleh mungkin setelah baca bisa saja rusak atau hilang. Brosur yang kuning setelah baca boleh diberikan pada orang lain. Tapi satu hal ini saudara pegang untuk saudara sendiri, kartu doa ini. Dalam acara Indonesia penuh kemuliaannya ini, saya percaya Tuhan senang. Saya percaya banyak malaikat senang. Saya percaya banyak anak Tuhan senang memikirkan kapan kemuliaan Allah dinyatakan di atas Indonesia. Tapi saudara perlu sadar, ada juga yang tidak senang. Anak buahnya Lucifer. Kita orang-orang Kristen dikatakan oleh Alkitab itu berperang. Bukan sekedar seminggu sekali berperang. Bukan sebulan sekali. Bukan cuma tiap hari Senin pas persekutuan berperang. Mau persekutuan menengking roh-roh di udara. Bukan cuma itu. Alkitab mengajarkan setiap saat kita dalam pertempuran. Alkitab juga berkata musuhnya tidak kelihatan. Kita kemarin bicara kemuliaan Allah dinyatakan di Indonesia, itu artinya apa? Artinya bendera kerajaan Allah ditegakkan di setiap desa, di setiap kota di bumi Indonesia ini. Sudah dengar tadi ada 66.000 desa. Diperkirakan masih 50.000 lebih belum pernah mendengar nama Yesus satu kali pun juga. Kita senang kalau mereka semua bisa dengar. Sasaran kita jelas, setiap desa mendengar Injil Tuhan. Tapi ada satu oknum yang selalu mencoba menghalangi kita. Lucifer dan semua anak buahnya. Dan ini bukan main-main, saudaraku. Lucifer tidak akan sukarela memberikan desanya nih dibangun gereja. Dia paling tidak suka hal itu. Saudara mungkin punya uang banyak, tidak mungkin dia mau disogok untuk menyerahkan desa buat Tuhan.
Saya berdoa sejak 2 bulan yang lalu Tuhan berbicara supaya kita membentuk satu prayer warriors, satu pasukan doa untuk mendukung pelayanan ini. Kami berdoa ada 3.000 orang yang mau berdoa untuk bangsa ini. Nangis, minta Tuhan selamatkan tiap-tiap desa yang masih dijajah dalam kegelapan. Saya ingin kita ini keterpaduan yang ketiga gitu. Jadi yang doa syafaat sama yang maju ngempur ke desa ini bekerja bersama-sama. Semuanya terpadu melihat Indonesia penuh kemuliaannya ini. Amin. Semua berdoa di hadapan Tuhan, minta hati yang lembut, minta hati yang bisa menangis untuk jiwa-jiwa yang terhilang. Lebih 50.000 desa belum pernah satu kali pun mendengar nama Yesus. Nyatakan kasih-Mu di tengah kami, nyatakan kasih-Mu di mata kami, kasih yang menangisi bangsa kami. Tuhan bangkitkanlah kami, berikan kami pengertian, kasih persaudaraan yang nyata. Nyatakan kasih-Mu di tengah kami, nyatakan kasih-Mu pada kami.